Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami terima hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini juga kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mohon ya Bapa berkati hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan olehnya adalah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendaknya. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman yang ingin mendengarkan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu membantu dan menolong kami, serta menuntun kami, supaya kami bisa mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Mari kita perhatikan secara sama-sama. Akan tetapi akan saya bacakan secara tunggal. Mari kita ikuti. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Kembali saya sapa shalom bagi kita semua. Ya, kalau sudah dikatakan shalom, maka sampailah kepada kita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Maka hati kita damai dalam mendengarkan firman Tuhan. Tema yang sampai pada kita pada saat ini yaitu firman yang kita sampaikan tidak sia-sia. Tentu sekali kita sudah pernah memberitakan atau menyampaikan firman Tuhan, misalnya di dalam khotbah sekolah minggu ataupun acara-acara lainnya. Kita tentu mengharapkan orang-orang yang mendengar memperhatikan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi, yang harus kita ketahui bahwa orang yang memperhatikan, orang yang mendengar belum tentu bisa melaksanakannya di dalam kehidupannya. Walaupun demikian, ingatlah bahwa firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya yang hidup pada abad ke-8 yang melayani di kerajaan Yehuda. Pada pandangan modern, kitab Yesaya ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pasal pertama sampai pasal yang ke-39 disebut dengan Proto Yesaya. Yang kedua, pasal 40 sampai yang ke-55 disebut dengan Deutero Yesaya. Yang ketiga, pasal 56 sampai 66 disebut Trito Yesaya. Maka khotbah kita pada hari ini adalah bagian dari Deutero Yesaya. Nah, mari kita lihat pada ayat 10. Untuk menjelaskan ayat 10 ini saya mengambil 2 topik, yaitu yang pertama seperti hujan dan salju. Hujan dan salju turun dari langit sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan telah menentukan seberapa banyak, seberapa lama terhampar hujan dan salju di bumi. Nah, pada konteks saat itu, mereka belum mengetahui atau belum ada teori yang menjelaskan bagaimana siklus daripada hujan dan salju ini. Yang diketahui adalah kalau sudah turun dari atas maka akan tetap berada di bawah. Maka hujan tetap berada di bawah melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, penulis menggunakan salju, menggunakan hujan. Hujan dan salju memiliki satu substansi yang sama, yaitu air. Kira-kira mengapa penulis menggunakan air? Ya, karena air sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tiap hari kita menggunakan air untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci, untuk mandi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pada saat kita kehausan, pada saat kita lelah, kita membutuhkan air agar dahaga kita, agar kehausan kita bisa terpuaskan. Maka begitu juga dengan firman Tuhan akan memberikan kelegaan, akan memberikan kesegaran bagi orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Firman yang diumpamakan seperti air akan memberikan kedamaian hati, kedamaian pikiran, dan kesegaran jiwa. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita melihat ayat 10 ini, Tuhan memberikan hujan kepada tanah
supaya tanah menjadi subur dan tidak gersang. Tuhan memberikan benih kepada penabur. Seandainya Tuhan tidak memberikan benih kepada penabur, lantas apa yang bisa dilakukan oleh penabur? Tidak ada, bukan? Nah, kemudian roti kepada orang yang mau makan. Nah, kita lihat pada konteksnya, makanan mereka adalah roti, bukan seperti kita yang memakan nasi setiap harinya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, memberikan apa yang kita harapkan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir, janganlah kita takut. Marilah kita berpegang kepada Yesus. Nah, kita sebagai hamba Tuhan yang akan menyampaikan, yang akan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang, marilah kita sesuaikan dengan pergumulan mereka. Marilah kita kontekskan sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga apa yang menjadi pergumulan di dalam hati mereka bisa terjawab. Dan kemudian di ayat 11 saya juga mengambil 2 topik untuk menjelaskan ini, supaya kita bisa melihat bahwa firman Tuhan yang kita sampaikan tidaklah sia-sia. Yang pertama, firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah adalah kekal selama-lamanya. Firman Allah adalah pernyataan dari kehendak Allah. Oleh karena itu, janganlah kita menambah-nambahi, janganlah kita mengurang-urangi firman Tuhan. Marilah kita beritakan sesuai dengan sebenarnya. Marilah kita beritakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah kita memberitakan ataupun menyampaikan firman Tuhan dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu berdoa kepada Tuhan, supaya meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan juga memimpin kita di dalam melaksanakan firman-Nya. Kemudian, biarlah ini menjadi prinsip pelayanan kita. Kalau Tuhan menyuruh kita diam, maka kita diam. Kalau Tuhan menyuruh kita bertindak, marilah kita taat. Topik yang kedua adalah berhasil dalam perintah Tuhan. Kita dalam melaksanakan firman Tuhan tentu akan berhasil bila kita setia kepada Tuhan. Apabila kita terus berpengharapan kepada Tuhan, maka kita akan berhasil. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab, memiliki tugas dan kesusahannya masing-masing. Tetapi marilah kita berpengharapan kepada Tuhan itu, agar apa yang kita angan-angankan bisa berhasil. Misalnya nanti apabila saudara-saudari sudah berhasil, sudah menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang handal, marilah tetap rendah hati. Jangan jadikan itu menjadi suatu kesombongan, tetapi biarlah itu menjadi wadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Janganlah pernah lelah untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Beritakanlah firman Tuhan hingga ke ujung dunia, hingga nama Tuhan semakin termulia. Terpujilah Tuhan. Amin.